apa kabar? Luar biasa Galuh, kamu apa kabar? Baik, lagi mempersiapkan diri untuk menyaksikan pertandingan yang menegangkan besok Indonesia lawan Bahrain. Ya ini luar biasa ya, karena di zona Asia tentunya kita sudah patut berbangga. Beberapa waktu yang lalu Indonesia ini sudah bisa mengungguli ataupun juga bisa setidaknya bisa seri ya. Bisa sepadan. Kira-kira Camar ada prediksi untuk skor besok? Nggak muluk-muluk, mungkin 2-1 ya. 2-1 untuk Indonesia ya. Betul. Atau 1-0. Ya kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia bisa lolos di kualifikasi Piala Dunia. Dan kita sapa dulu pemirsa yang ada dimanapun berada. Anda menyaksikan Sindo Today hari ini. Dan tentunya program ini akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Camar Haenda. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Rencana Prabowo menaikkan kesejahteraan para hakim setelah dilantik jadi presiden disambut gembira oleh para hakim yang mengikuti audiensi di DPR. Pemirsa, kita awali Sindo Today dari Jawa Timur. Ratusan guru di Bojonegoro menangis saat berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Ya, mereka berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Ratusan guru di Bojonegoro, Jawa Timur menangis saat berunjuk rasa. Momen itu terjadi ketika mereka mendengarkan orasi dan lagu himne guru saat menggelar aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Selasa siang. Para guru ini berunjuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Keputusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan memperbolehkan keikutsertaan serta lulusan passing grade tahun 2023 mengikuti seleksi P3K tahun 2024 tanpa tes dan mendapatkan prioritas. Yang kedua, menghapus diskriminasi dan stigma yang tidak sehat membedakan guru swasta dan guru negeri di Pemkab Bojonegoro. Dan yang ketiga, kami ingin mengangkat profesi guru lulusan passing grade tahun 2023 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Setelah beberapa jam berorasi, peserta aksi akhirnya ditemui oleh penjabat Bupati Bojonegoro, Adrianto. Ia menyebut akan memperjuangkan apa yang disampaikan para guru. Saya janji, saya yang akan datang ke Kemenpan. Saya tidak hanya akan kirim surat. Dulu kita kirim surat, tapi ternyata harapannya tidak sesuai harapan. Jadi saya akan kirim surat ke Kemenpan. Saya akan secara pribadi ketemu dengan pejabat Kemenpan menyampaikan aspirasi ibu-ibu semua. Gitu ya. Para guru berharap agar pemerintah bisa mengabulkan tuntutan para guru. Karena selama ini mereka mendapatkan upah mengajar jauh dari kata layak. Bahkan ada yang hanya ratusan ribu per bulan, meski sudah mengajar selama puluhan tahun. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, ini ada hakim yang kemudian menuntut untuk kenaikan gaji hakim. Tapi Camar punya pendapat berbeda ya? Ya kalau kita kira-kira profesi bisa apa yang harus dinaikkan? Tentunya guru ini menjadi salah satu profesi yang luar biasa. Karena hakim pun ada karena ada guru yang luar biasa sebelumnya. Ya, hakim hadir karena didikan dari seorang guru. Jadi alangkah baiknya gaji guru itu juga dinaikkan. Iya, karena untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang cerdas. Betul, harapannya kualitas pendidikan kita juga ikut meningkat. Ketika kita punya pendidikan yang bagus, maka ya akan berpengaruh terhadap human resource-nya ataupun juga sumber daya manusianya. Jadi kita mengatasi permasalahan dari akarnya, dari pendidikan, dari guru dan meningkatkan kualitas guru ya. Ya, kita akan lihat nih bagaimana regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah terkait kesejahteraan guru. Tapi juga tidak hanya profesi guru, namun juga berbagai profesi yang ada di Indonesia yang tentunya sangat berimpact terhadap pembangunan manusia ya. Yes, mudah-mudahan regulasi itu berpihak pada rakyat. Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang pendaki wanita yang
dinyatakan seorang pendaki wanita yang dinyatakan hilang di Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah ditemukan selamat. Ya, korban ditemukan setelah hilang selama 2 hari. Tangis haru keluarga pecah usai tim SAR gabungan dibantu Polri, TNI, dan warga Dukuh Bambangan, Desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah berhasil mengevakuasi Naomi Daviola, pendaki asal kota Semarang yang sempat dinyatakan hilang selama 2 hari di Gunung Slamet. Sebelumnya, Naomi bersama rombongan sebanyak 40 pendaki berangkat pada Sabtu malam 5 Oktober 2024. Sesuai rencana, seluruh pendaki kembali lagi ke basecamp Bambangan hari Minggu malam 6 Oktober 2024. Namun Naomi dinyatakan hilang dan dilaporkan ke pihak basecamp Bambangan pada Senin siang dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada Selasa siang. Berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi koordinasi yang baik ini akhirnya menghasilkan hasil yang baik, dan alhamdulillah saudari Naomi walaupun bertahan untuk 2 hari 2 malam di atas gunung, tapi bisa pulang dengan selamat. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa bisa ditemukan oleh tim. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga untuk penanganan medis. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, sepekan pencarian tim SAR gabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta yang terjatuh di Gunung Rinjani. Ya, proses pencarian diperpanjang hingga 3 hari ke depan dengan mengerahkan drone dan personil SAR. Sepekan sejak dinyatakan hilang, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan pendaki asal Jakarta, Kahifat Raffi Mubarok, yang jatuh di Gunung Rinjani. Tim SAR memperpanjang waktu pencarian dari 8 hingga 10 Oktober dengan fokus pencarian di sekitar Danau Segara Anak. Selama pencarian, tim SAR gabungan juga mengerahkan drone untuk menyisir area yang sulit dijangkau. Selain itu, 2 personil juga ditugaskan menuruni jurang hingga kedalaman 500 meter untuk mencari korban. Pencarian atas nama Kahifat itu kita menggunakan drone thermal itu dari pertigaan menuju arah puncak. Kita menyisir sebelah kanannya, jadi mengarah jika ada jatuh itu mengarah ke sisi danau. Jadi di sana kita penyisiran yang dicurigai di sekitar area-area tebing itu sejauh hingga 1 sampai 1,2 kilometer begitu. Kami jatuh ke bawah sono, Yan. Jatuh ke bawah sono. Korban selamat. Sebelumnya pada 28 September lalu, Kahifat Raffi Mubarok bersama 12 rekannya mendaki Gunung Rinjani. Korban dan rekannya Muhammad Afifah Reza terpisah dari rombongan karena diduga salah jalur hingga terprosok ke jurang Punggung Pelawangan pada 29 September. Reza yang berpegangan pada kayu dilaporkan selamat, sementara korban yang berpegangan pada batu terlepas hingga dilaporkan hilang. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, Ainus melaporkan. Pemirsa, rencana Prabowo menaikkan kesejahteraan para hakim setelah dilantik jadi presiden disambut gembira para hakim yang mengikuti audiensi di DPR. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, untuk melihat seperti apa perkembangan kasus pencabulan anak di bawah umur di Yayasan Panti Asuhan Pinang, Kota Tangerang, kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi. Ya, halo Hilmi, apakah ada tersangka baru dalam kasus ini dan seperti apa perkembangannya? Ya, selamat pagi Camar, Galuh, dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami berada persis di depan Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang berada di Kunciran Indah, Kota Tangerang, Banten. Kami akan mencoba sedikit menggambarkan bagaimana penampakan dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang untuk saat ini memang sudah disegel oleh pihak dari kepolisian, yakni dari Polres Metro Tangerang Kota. Dan inilah penampakan dari Yayasan Panti Asuhan Darussalam An-Nur. Ini merupakan bangunan
kalau terlihat dari luar merupakan bangunan berlantai 3 dengan gedung berwarna hijau, dan kami tadi sempat berbincang dengan salah satu warga yang mana untuk panti asuhan Darussalam An-Nur ini memang sudah berdiri cukup lama, namun untuk bangunan dari panti asuhan Darussalam An-Nur ini memang cukup baru, begitu Camar dan juga Galuh. Dan untuk saat ini pun sudah tidak ada lagi pengasuh ataupun anak-anak panti asuhan yang berada di dalamnya. Dan memang sejak kasus ini terbongkar, para anak-anak asuh dari panti asuhan Darussalam An-Nur ini sudah dipindahkan ke rumah perlindungan sosial dan untuk nantinya diberikan pendampingan psikologis oleh Pemkot Tangerang. Sementara itu untuk kasusnya sendiri, seperti yang diberitakan sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota ini sudah menetapkan 3 tersangka, yakni tersangka berinisial S berusia 49 tahun yang merupakan ketua yayasan dari panti asuhan Darussalam An-Nur. Kemudian tersangka kedua yakni berinisial YB berusia 30 tahun yang merupakan pengasuh. Kedua tersangka ini sudah ditahan di Polres Metro Tangerang Kota. Sementara itu untuk satu tersangka lainnya yang berinisial YS ini masih buron dan masih dalam pengejaran polisi. Untuk kasus dari kekerasan seksual yang terjadi di panti asuhan Darussalam An-Nur ini, polisi mengatakan ada 7 korban, di mana 3 diantaranya ini merupakan masih berusia anak-anak atau di bawah 17 tahun, sementara korban lainnya ini sudah dewasa. Tentu ini sangat miris begitu. Di dalam panti asuhan terjadi kekerasan seksual dan kita akan menantikan bagaimana kelanjutan kasus ini yang saat ini masih ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota. Camar, Galuh. Baik Hilmi, mengenai dengan rekonstruksi dari pihak kepolisian dalam kasus ini seperti yang disampaikan, apakah tentunya akan dilakukan secara bersamaan atau tidak? Ya, untuk rekonstruksi sendiri kami saat ini masih menunggu informasi kapan akan dilakukan. Namun untuk informasi yang kami dapatkan memang kemarin sempat panti asuhan dari Darussalam An-Nur ini sudah didatangi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan memang langsung dilakukan penyegelan seperti yang terjadi saat ini, dan panti asuhan saat ini pun sudah tidak beroperasi lagi. Semua anak asuh dari panti asuhan Darussalam An-Nur ini sudah dipindahkan ke rumah perlindungan sosial untuk nantinya mendapatkan perlindungan dan juga perlakuan khusus untuk nantinya mendapatkan pendampingan psikologis bagi korban ataupun anak-anak dari panti asuhan Darussalam An-Nur ini. Camar. Baik, Hilmi, terima kasih melaporkan langsung dari Kunciran. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya, KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka dan telah menahan 6 orang tersangka. KPK mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Namun Sahbirin belum berhasil ditangkap dan KPK masih melakukan pengejaran. KPK telah menahan 6 orang tersangka termasuk pihak swasta karena terbukti melakukan dan menerima suap. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Dan karenanya kemudian disepakati atas peristiwa tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB, 2 saudara SOL, 3 saudara YUL, 4 saudara AMD, 5 saudara FEB.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah truk pengangkut alat berat diduga mengalami remblong dan terlibat kecelakaan beruntun di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, akibat peristiwa ini 10 orang mengalami luka ringan hingga luka berat. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di jalur lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Panyalayan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kecelakaan melibatkan 1 truk pengangkut alat berat, 1 truk kontainer, 2 angkutan umum, dan 2 sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk pengangkut alat berat melintasi jalan menurun di sekitar lokasi kejadian. Diduga, truk pengangkut alat berat mengalami remblong hingga akhirnya melaju kencang dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Akibat kejadian ini, 10 orang mengalami luka ringan hingga berat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Pukul 14.00 mendapat laporan bahwa terjadi laka beruntun yang melibatkan 4 kendaraan dan 2 kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban kurang lebih 10 yang masih terdata. Data-data sementara korban yang dibawa rumah sakit ada sekitar 10 orang, yaitu di Rumah Sakit Yarsi dan RSUD Padang Panjang. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Padang Panjang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya mengalami kemacetan cukup parah. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, halo Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Galuh di studio dan pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Semanggi dalam keadaan ramai lancar, cenderung tersendat di beberapa ruas jalan, terutama kendaraan dari arah Selipi yang akan mengarah ke Cawang pada pagi hari ini cukup padat, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 10 sampai dengan 20 km per jam. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian untuk tol dalam kota pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Selipi. Hal ini sampai saat ini masih diberlakukan sistem kontraflow di jalur Cawang hingga Semanggi ini. Untuk itu Anda dapat mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu hingga pukul 10 nanti pemberlakuan sistem kontraflow ini di arah sebaliknya yang akan mengarah ke Cawang dari arah Selipi dalam keadaan ramai lancar. Kepadatan kendaraan juga terjadi di jalan Jembatan Semanggi, terkhusus kendaraan dari arah Senayan yang akan mengarah ke arah Sudirman saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat di ruas kendaraan roda 4, sementara untuk jalur sepeda motor pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Selipi pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di batas normal, kemudian tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Lalu kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri selama 1 kali 24 jam terjadi 212 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 20 luka berat, dan 319 luka ringan. Dari 212 kasus laka lantas tersebut, 57% terjadi karena tidak menjaga jarak aman serta kecerobohan pengemudi. Penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas di depan. Hal ini perlu jadi perhatian bagi pengendara roda 2 untuk tidak kebut-kebutan. Untuk itu, mengantisipasi hal ini Anda dapat berangkat lebih dulu sehingga Anda tertib dalam berkendara dengan
tidak mengejar waktu. Hal ini menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas bagi pengendara roda 2. Kemudian kami juga menginformasikan bagi kendaraan angkutan barang maupun angkut penumpang untuk dapat melakukan uji KIR secara berkala, yaitu 6 bulan sekali. Hal ini untuk mengecek kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Dalam pelaksanaan uji KIR ini dapat dilaksanakan pengecekan rem dan juga sistem kemudi serta lampu-lampu dan juga tekanan angin pada ban. Hal ini untuk menghindari terjadinya trouble pada kendaraan Anda saat mengangkut barang maupun memuat penumpang yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk uji KIR sendiri dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Anda dapat melaksanakan di Dinas Perhubungan dari lokasi terdekat tempat Anda berada. Dan untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Galuh kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tangisan mewarnai rapat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam. Pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI.
Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di tengah rapat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu, yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Kesejahteraan para hakim setelah dilantik jadi presiden disambut gembira oleh para hakim yang mengikuti audiensi di DPR. Seorang hakim perempuan mengumandangkan takbir dan hakim yang lain tampak menangis dan dipeluk oleh rekannya. Sementara hakim lain juga mengikuti audiensi merasa lega usai mendengarkan janji Prabowo tersebut. Pemerintah memastikan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang dalam beberapa hari ini disuarakan oleh hakim se-Indonesia akan segera terrealisasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB mengatakan surat persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan hakim telah ditandatangani dan dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang disuarakan oleh hakim se-Indonesia dalam beberapa hari terakhir akan segera dipenuhi oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang ditemui dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Jakarta Selatan Selasa siang menyatakan dirinya telah menandatangani surat persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Anas menjelaskan tidak bisa memastikan berapa kisaran kenaikan yang dimaksud, namun dia memastikan formula penyesuaian akan sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Profesor Dr. Tunjangan hakim, saya kemarin telah mendapatkan arahan dan kami sudah tanda tangani pengajuan terkait dengan tunjangan hakim dengan beberapa skenario yang sekarang sedang kita koordinasikan secara cepat bersama Menteri Keuangan dan diharmonisasi dengan Menkumham dan Seknek. Dan kemarin sore saya langsung dapat kita komunikasi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan kami komunikasi.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya optimisme di tengah tantangan global yang sedang dihadapi oleh perekonomian dunia. Jokowi yakin pemerintah Prabowo Subianto akan mencapai target pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat. Presiden Jokowi menekankan dua faktor penting akan mendorong pencapaian target 8% pertumbuhan ekonomi, yakni hilirisasi dan digitalisasi. Hal ini disampaikan saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Selasa siang. Menurutnya, hilirisasi akan membantu nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor mentah. Sementara digitalisasi akan mendorong efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai target tersebut. Salah satu indikator yang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi yang sampai saat ini terjaga di angka 5%. Semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim, karena tensi geopolitik yang semakin memanas itu bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi. Tanpa optimisme sulit. Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju ke sana. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya, pemerintah telah menyalurkan kredit usaha rakyat hampir 1.800 triliun rupiah yang telah disalurkan kepada 48 juta debitur. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan sejumlah capaian yang telah dilakukan kementerian yang dipimpinnya. Teten menyebutkan Kemenkop UKM telah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 1.793 triliun rupiah kepada 48 juta debitur seiring dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Adapun untuk penyaluran dana bergulir melalui LPDP, Kemenkop telah menyalurkan sebanyak 13,84 triliun rupiah dengan 1.300 mitra debitur atau 493.000 penerima. Untuk sejumlah infrastruktur penunjang UMKM, pihaknya juga telah melakukan revitalisasi pasar sebanyak 371 pasar rakyat dengan lebih dari 29.000 masyarakat memanfaatkan pasar tersebut. Dan terdapat 107 unit pusat layanan usaha terpadu atau PLUT di seluruh Indonesia. Itu sudah sekitar 1.793,20 triliun yang disalurkan kepada 48,1 juta UMKM atau debitur. Walaupun catatan Bank Dunia kita masih ada banyak UMKM yang belum terhubung ke pembiayaan yang lebih dari 30 juta. Nah, karena itu kita juga sedang mengembangkan inovasi agar penyalur KUR juga menggunakan inovatif credit scoring. Ya, perkembangannya sudah lumayan bagus. Kalau dari awal masih banyak nolak, belakangan saya kira OJK sudah mempersiapkan infrastrukturnya. Ya. Sudah ada izin baru perusahaan inovatif credit scoring dan ada 17 yang sudah terdaftar. Ini saya kira akan membantu penerapan inovatif credit scoring. Teten menambahkan pihaknya juga telah membangun 44 layanan rumah kemasan dan 12 rumah produksi bersama. Sementara untuk pendataan lengkap dan transformasi digital UMKM, hingga saat ini terdapat 25,54 juta UMKM on board digital. Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Hingga September 2024, pemerintah mencatat belanja produk dalam negeri mencapai 483 triliun rupiah. Pemerintah melalui Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN terus memperkuat belanja produk dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah terus mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Menperin mencatat realisasi belanja produk dalam negeri tahun 2022 tercatat sebesar 440 triliun rupiah.
dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 582 triliun rupiah atau naik 32%. Sementara untuk tahun ini, hingga 16 September 2024, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah membelanjakan sebesar 483 triliun rupiah, di mana hingga akhir tahun diharapkan meningkat sesuai target sebesar 1.159 triliun rupiah. Dari belanja PDN yang ditetapkan 400 triliun pada tahun 2022. Ini sesuai dengan amanat dari Impres nomor 2 tahun 2022. Sedangkan pada tahun lalu 2023 Kementerian dan Lembaga dan Pemda telah membelanjakan sebesar 582,5 triliun untuk PDN dan ini naik juga 32,3% dari tahun sebelumnya tahun 2022. Di sisi lain, Agus menambahkan, Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan jumlah produk yang ber-TKDN. Saat ini telah terdapat 43.724 produk ber-TKDN yang diverifikasi oleh lembaga verifikator independen. Dan juga terdapat 18.812 produk ber-TKDN dengan perhitungan TKDN khusus industri kecil. Tentu saja, dengan semakin banyak penggunaan produk dalam negeri, investasi akan semakin meningkat serta tenaga kerja semakin banyak terserap. Presiden Joko Widodo mengaku senang karena proses transisi ke pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto berjalan dengan mulus. Jokowi menceritakan Prabowo kerap aktif mengikuti sejumlah rapat, baik itu rapat terbatas hingga rapat paripurna semenjak ditetapkan KPU RI sebagai presiden terpilih. 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dirinya langsung pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Terkait kemungkinan mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Presiden Joko Widodo mengungkap setelah pelantikan Prabowo dirinya akan pulang ke kediaman pribadinya di Solo pada sore harinya. Dirinya juga mengatakan keinginan sederhananya untuk beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mengenai kemungkinan dirinya mendampingi Prabowo saat pelantikan di DPR, Jokowi membuka peluang tersebut. Setelah
tanggal 20 Oktober, Pak. Tanggal 20 Oktober Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana, Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan, Pak? Setelah pensiun, setelah lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain, Pak? Ada kegiatan terus yang akan pulang ke Solo dulu. Liburan pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui sejumlah petinggi Majelis Ulama Indonesia MUI Jakarta di Islamic Center Jakarta Utara. Meski demikian, pertemuan ini bukan agenda deklarasi dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, namun mempererat tali silaturahmi. Pertemuan antara calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dengan pengurus serta anggota MUI Jakarta berlangsung secara tertutup sekitar 2 jam. Ketua Umum MUI Jakarta KH Muhammad Faiz menjelaskan, pertemuan ini bukanlah agenda deklarasi dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono, namun pertemuan MUI Jakarta hanya memberikan wejangan kepada Ridwan Kamil. Dalam kesempatan yang sama, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyampaikan dalam pertemuan tersebut, ia menerima banyak masukan dan mendapat banyak ilmu serta semangat baru. Yang kita hormati Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, beliau sengaja sowan bersilaturahmi untuk mendengar, berdiskusi dengan para ulama terkait dengan Jakarta di masa yang akan datang. Alhamdulillah tadi beliau memberikan waktu yang sangat luas, hampir 2 jam kami bertemu berbicara dari hati ke hati. Oleh pimpinan MUI dan seluruh perwakilan ormas-ormas Islam, selama 2 jam saya lebih banyak mendengar ya permasalahan-permasalahan. Tadi dibahas tentang curhatan warga di bidang kesehatan, di bidang lingkungan, keumatan, kemudian administrasi, anggaran dan lain sebagainya. Jadi mayoritas adalah sebuah situasi yang akan dijadikan bahan. Jika setengahnya masalah tentu kita bereskan, jika setengahnya aspirasi juga kita akan wujudkan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menerima audiensi dari Ketua Sentral Kristen Indonesia Robert Haposan. Ya, pertemuan itu membahas program-program yang digagas pasangan Ridwan Kamil Suswono. Calon wakil gubernur Jakarta Suswono bertukar pikiran dengan jajaran Sentral Kristen Indonesia terkait program-program yang digagas pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk Jakarta. Sementara Ketua CKI Robert Haposan pun mengaku berkewajiban untuk memberikan doa dan dukungan kepada pasangan Ridho di Pilkada Jakarta 2024. Robert berharap pasangan Ridho berhasil memimpin Jakarta dan CKI siap terlibat dalam program-program yang digagas oleh Ridho. Robert memastikan bakal mengajak seluruh anggota CKI Jakarta untuk mendukung program Ridho. Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno, di NTB ada Pak Zulkifli Mansyah. Jadi ya tentu semua ya warga yang ada di wilayahnya pasti akan mendapat perlindungan ya. Karena kami dalam mengambil kebijakan pasti prinsip yang utama adalah keadilan ya. Kemudian yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah objektif ya. Dan tentu baru peraturan itu yang mendukung. Menonjol 3, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Maka CKI, saya Ketua DPD Jakarta, berkepentingan untuk memberikan doa dan dukungan kepada calon bapak kami. Pimpinan daerah adalah berarti bapak. Untuk apa? Agar amanah itu betul-betul Tuhan berikan. Kami mendoakan biar berhasil dan kami ingin berkiprah di dalamnya bahwa Sentral Kristen Indonesia ada selalu siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia. Merayakan hari ulang tahun ke-64, Cawagup nomor urut 3 Rano Karno syukuran dengan warga. Selain menopang tumpeng, Rano Karno juga menyiapkan sembako murah untuk warga Lebak Bulus. Calon
Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Bang Dul merayakan hari ulang tahunnya bersama warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara yang merupakan ide dari istri dan anak Rano ini turut mengundang warga setempat untuk berkumpul dan makan bersama. Memeriahkan hari lahirnya, Rano Karno juga memberikan beberapa fasilitas seperti cek kesehatan gratis dan tebus sembako murah dengan harga Rp5.000. Saya berdoa, Mbak Dewi berdoa, semua anak-anak juga berdoa, mudah-mudahan ya usia panjang ini atau usia di panjang ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja sebut intinya. Khusus buat Pilgub Jakarta? Nggak ada doa khusus untuk Pilgub, tapi doa khusus buat usia yang panjang, itu aja. Ya. Sementara turut merayakan ulang tahun ke-64 Rano Karno, Pramono Anung memberikan hadiah berupa selendang khas Betawi atau cukit. Pramono juga memberikan kado berupa surat suara kepada pendampingnya di Pilgub Jakarta itu. Rano Karno pun memperagakan mencoblos pasangan nomor urut 3. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Kun Wardana berencana akan membangun infrastruktur digital jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Ya, bersama pasangannya Dharma Pongrekun juga akan merealisasikan program internet gratis bagi masyarakat Jakarta. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Kun Wardana menyebut jika program internet gratis untuk membangun infrastruktur adalah hal sederhana untuk direalisasikan. Ia bersama pasangannya Dharma Pongrekun berencana akan menyediakan internet gratis dengan kecepatan 100 Mbps bagi tiap rumah di Jakarta jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024-2029. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Ya, ini sangat membumi. Ya, nanti kita bisa buktikan bagaimana kesejahteraan itu bisa meningkat begitu infrastruktur digital ini merata ke masyarakat. Bagaimana nanti mereka bisa bekerja secara menggunakan infrastruktur digital ini dari rumah gitu ya. Kemudian bisa berusaha, bahkan bisa mengekspresikan kreativitasnya. Ya. Kita yakin bahwa warga Jakarta